Orang Jawa Timur ring Madura melihat Van der Plas alim kayak apapun nggak tertarik, nggak percaya. Montak kiai enten pun. Kalau nggak kiai tidak selamat. Van der Plas nggak laku. Orang Melayu udah biasa ikut kiai-kiai, tuan guru. Senuk hurguronya nggak laku. Apa? Nah di Arab Jeffrey Hamper laku dan berhasil mengkader orang Arab Najdi, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Diajari tafsir tapi ngaco, diajari hadis tapi ngaco. Kepada orang Kristen nggak pernah mengkafirkan, tapi kepada sesama Muslim mengkafirkan. Kepada Yahudi nggak pernah membunuh, kepada sesama Muslim mereka membunuh. Ngaco. Kenapa orang Arab tersesat? Nggak punya rumus, ikut kiai. Ring Madura nggak tersesat. Kenapa? Meskipun nggak bisa dalil, ya selamatlah karena punya rumus, ikut mak kiai. Udah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, memasuki acara yang berikutnya, yaitu ceramah agama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Sahibul Fadilah Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kepada beliaunya waktu dan tempat kami haturkan. Ini apa? Agak lampunya nggak ada kan? Silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Hadratil mukarramin, ada Kiai Bukhari, mungkin sehat Kiai. Ada Ramaki, mungkin sehat. Ada Kiai Hasim, semoga sehat. Punyai dari keluarga Bangkalan Syekhona, juga dari keluarga besar almarhum Kiai Samsul Huda. Semoga semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Para alumni, asatid, ustadzat, para wali santri, para santri, hadirin hadirat rahimakumullah. Ada permasalahan begini, mohon diperhatikan, bahwa kenyataannya kita ini awam, enggak menguasai usul fikih, tidak menguasai qawaid fikhiyah, awam. Mungkin juga banyak yang tidak pernah khatam Bukhari, enggak khatam Sahih Muslim, kita awam. Ulumul Quran itu kayak apa? Ada yang jumlah muqaddamah, ada yang jumlah muakhirah, ada yang am yuradu bihil khusus, ada yang am makhsus,
ada yang am yabqa ala umumi, ada qayyid mu'tabar, ada qayyid ghairu mu'tabar dan segala macamnya. Kita awam bro rawuh. Nah, karena keberadaan kita yang awam itu dan kita kadang nggak paham mana penafsiran yang benar, mana penafsiran yang menyimpang, kita nggak paham. Mana suruhul hadis, penjelasan makna hadis yang benar, mana pula penjelasan makna hadis yang ternyata menyimpang, kita nggak tahu. Yang tahu nggih para kiai ini yang sempat mondok bertahun-tahun, nahwu sorobnya selesai, balaghahnya selesai, mau tasbih ngerti semua, ada tasbih mutlak, ada tasbih muta'addid, ada tasbih muakkad, ada tasbih baligh, ada tasbih mursal. Kiai-kiai itu ngerti semua. Bagi kita yang awam, supaya enggak terombang-ambing oleh aliran yang macam-macam, supaya enggak terombang-ambing oleh pendapat ustadz di medsos yang macam-macam. Bahkan kadang kiai yang sebetulnya benar itu di medsos bisa diedit dan kelihatannya kayak kiai itu salah. Sekarang bukan hanya diedit, ini gambarnya Ramaki, gambar diam ini, itu bisa digerak-gerakkan bibirnya, lalu suara diisi, seakan-akan itu ceramahnya Ramaki. Sekarang itu bisa. Nah, mensikapi situasi yang seperti itu, maka bagi orang awam supaya tetap selamat, tidak menyimpang, patokannya ikuti hadis berikut ini. Man qallata aliman laqiyallaha saliman. Siapa yang taklid ikut kepada ulama, Syekhona Khalil itu benar-benar muktabar, reputasinya diakui dunia. Yang mengakui beliau itu alim bukan hanya kiai-kiai Indonesia, bahkan juga kiai-kiai Timur Tengah. Saya dengar katanya abahnya Said Maliki pun merasa perlu bersanad kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, bagi kita yang awam, yang nggak tahu dalil, udah pokoknya ikut Syekhona. Kita ikut Mbah Hashim Asy'ari karena apa yang disampaikan Mbah Hashim itu tidak menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Syekhona. Kalaupun kita sekarang ikut Kiai Bukhari yang di Pasuruan, ikut Rafuat Sidogiri, itu karena beliau-beliau tidak menyimpang dari apa yang pernah didawuhkan oleh Syekhona. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kami, anak-anak kami mondok di Lirboyo, mondok di Situ Bondo, Asem Bagus, mondok di Ploso, itu karena dulu Ki As'ad murid Syekhona, Ki Jazuli Ploso murid Syekhona, Ki Manaf Lirboyo juga murid Syekhona. Dan sampai sekarang yang diajarkan Ploso, Lirboyo, Asem Bagus tidak menyimpang dari ajaran Syekhona. Bagi kita yang awam, paling praktis ikut para ulama.
Dalil sendiri nggak bisa. Menafsir Quran sendiri nggak bisa. Ngaji hadis sendiri juga nggak bisa. Istimbat sendiri juga nggak bisa. Bahkan dawuhnya Ustadz ini benar apa enggak? Dawuhnya taruhlah sekarang anak muda. Dawuhnya Hanan Ataki itu benar apa enggak? Dawuhnya Ade Hidayat itu benar apa enggak? Dawuhnya Abdul Somad itu benar apa enggak? Kita enggak tahu. Dawuhnya Kiai Pakong itu benar apa enggak? Kita awam. Kita enggak tahu. Dijerumuskan pun kita enggak tahu. Disesatkan pun kita juga enggak tahu, namanya orang awam. Ibarat orang membeli sepeda motor, daripada membeli yang enggak bermerek, khawatir keliru, mending membeli yang mereknya sudah jelas, merek Syekhona Khalil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan termasuk pondok sini secara langsung atau tidak juga masih terkait bersanad sampai kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, kita awam, selamat atau tidak tergantung apal Quran atau tidak. Apal Quran pun orang awam masih bisa tersesat. Kita awam nggak menguasai mantek, nggak menguasai nahwu shorof balaghah, nggak menguasai ulumul Quran, hatam Bukhari pun itu bisa-bisa masih tersesat. Yang paling pas, praktis, ikut ulama. Dulu sahabat ada Quran, bukan kok sahabat kami ikut Quran, nggak ikut Nabi Muhammad, nggak begitu. Meskipun ketika itu ada Quran, totalitas sahabat tetap ikut Rasulullah. Bagaimana memaknai Quran, ya ikut Rasulullah. Bagaimana menafsiri Quran, ya ikut Rasulullah. Bagaimana menyimpulkan makna Quran, ya ikut Rasulullah. Sekarang kembali kepada Quran. Kembali apanya? Coba kayak kalimat begini, maaf. Kalimat seperti berikut ini. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau terjemah letterlek, andai di langit bumi ada sesembahan kecuali Allah, ilah itu kecuali. Ada Tuhan kecuali Allah, hancurlah. Nah terus bagaimana? Supaya enggak hancur, bolehlah ada Tuhan, tapi Allah jangan dikecualikan. Kan jadi musyrik itu. Maknanya nyimpang. Enggak ngerti nahwu shorof. Kalau kiai maknanya enggak begitu. Itu istisna kalam tam mujab. Ada mustasna minhu lafat alihah. Mujab bukan manfi, enggak ada nafi. Harusnya nasab, harusnya illallah, tapi di Quran dibaca rofa, illallahu, itu menjadi qarinah. Berarti illah di situ bukan illah istisna, tapi illah bimakna ghairu. Jadi aslinya ayat itu lau kana fihima alihatun ghairullah la fasadat. Andai di langit bumi ada Tuhan selain Allah, hancurlah.
supaya enggak hancur, jangan ada Tuhan selain Allah. Nah ini benar, ini tauhid. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang dicerai suaminya wajib beriddah selama 3 quru. Ulama yang bisa menceraikan, yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud wanita dicerai harus beriddah. Ulama yang menguasai Quran Sunnah dawuh wanita dicerai wajib iddah 1, kalau sudah madkhul biha, kalau sudah ditukhul, kalau baru nikah, baru akad, belum ditukhul, lalu dicerai, ya tanpa iddah. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Lalu 3 quru, iddahnya 3 quru. Kalau si wanita itu tidak hamil, kalau ternyata hamil, maka iddahnya hatta yadokna hamlahun, sampai melahirkan apa? Bayinya. Terus sudah head dan headnya normal. Kalau sudah ya isah, monopos, atau masih anak kecil, SD sudah dinikahkan dan belum pernah head, maka iddahnya bukan 3 quru tapi 3 bulan, salah satu ashur. Yang bisa menjelaskan detail kayak begitu itu para ulama. Bolehkah suaminya merujuk? Boleh, kalau tolaknya enggak sampai 3 kali. Kalau tolaknya sudah 3 kali, begitu cerai udah enggak bisa merujuk. Atau tolaknya mungkin sekali, tapi talak khulu, istri yang menggugat cerai pada suami menjatuhkan tapi dengan syarat istri bayar. Itu namanya khulu, bain sugro. Memang tidak harus si perempuan dinikah orang lain lagi, enggak, karena bukan bain kubro. Tapi si suami sudah enggak bisa merujuk. Yang tahu begini detail itu ya kiai. Lalu salah tata quru, maknanya 3 head apa 3 kali suci? 3 kali suci apa 3 kali head? Ulama menjelaskan maknanya 3 kali suci. Mengapa laki-laki? Karena kiai tahu ilmu nahwu. Adat mulai 3 sampai 10, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tamaniyah, tis'ah, asroh, itu berkebalikan dengan makdudnya. Kalau makdudnya muzakkar, adatnya mu'annas. Kalau makdudnya mu'annas, adatnya muzakkar. Contoh, 5 murid laki-laki, khamsatu talamid, pakai khamsatu ada taknya, khamsatu talamid. Kalau 5 murid perempuan, khamsu tilmizat, apa? Halo? Khamsatu tilmizat apa khamsu tilmizat? Khamsu. Jadi harus kebalikannya. Nah, salah satu quru itu pakai tak, salah satu. Kalau salah satu pakai tak, quru ini muzakkar apa muannas? Harus muzakkar, karena salah satu pakai tak. Nah, quru yang muzakkar itu quru bimakna tuhrin.
Kalau kuru kau maknani haidotin, berarti kuru itu jadinya mu'annas. Imam Syafi'i memastikan maknanya 3 kuru, itu 3 kali suci, tuhrin. Dengan begitu kuru ini muzakkar, dan dia harus muzakkar sebab salah satu pakai mu'annas. Yang nggak ngerti nahu sorob, asal lihat kamu saja. Apa Ustadz, maknanya suci apa haid? Suci boleh, haid boleh. Ini kamusnya maknanya 2. Kacau. Ini contoh aja, contoh kecil. Bahwa kembali kepada Quran Sunnah dengan tidak ikut kepada para ulama, kesasar. Apa kesasar ini? Tersesat. Harus kembali kepada ulama. Cuma dikacau sama ustadz-ustadz Wahabi. Orang awam jadi bingung. Mereka membuat pertanyaan begini, Anda ikut Quran Sunnah apa ikut kiai? Gimana? Kalau Anda ikut kiai, Anda nggak ikut Quran Sunnah, kafir. Kalau Anda ikut Quran Sunnah, nggak usah ikut ulama, jadi Wahabi. Padahal nggak begitu. Saya mau ke New York, diberi peta, ini Kiai, petanya nanti setelah bandara, lewat ini, The Wall Street, lalu belok mana, ada petanya. Meskipun sudah dibekali peta, tetap lebih baik dan lebih praktis kalau ada guide yang menjemput sampai bandara New York, ditelepon sama yang jemput, ketemu, mana ini? Udah, gampang, saya tahu ini, ketemu. Udah pakai peta sekalipun, kalau nggak ada yang jemput, bingung. Apalagi ada penutupan jalan, harus alih, buat tambah. Google-nya bingung juga. Paham? Quran Sunnah sebagai peta kehidupan, petunjuk hidup. Ini lurus, arah ke surga. Ini sana, arah ke surga. Peta kehidupan. Meskipun Allah membekali kita Quran Sunnah, peta kehidupan, toh bagaimana cara menerapkannya? Harus ada guide, harus ada pembimbing. Yang benar ke Amerika, berpegang pada peta, apa berpegang pada guide? Berpegang pada peta dengan bimbingan si guide itu. Orang muslim yang awam kayak Marzuki ini, yang benar berpegang pada Quran hadis, tapi mulai cara membacanya sampai memahami, sampai tatbik menerapkannya, dibimbing oleh para guide-guide itu, para kiai, dan kiainya para kiai itu Syekhona Khalil Bangkalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ulangi, ikut Quran apa ikut kiai? Bro. Ikut Quran Sunnah dengan dibimbing para kiai, gitu loh. Baca saja, belum lagi menafsiri, belum lagi istinbatul ahkam, baca saja tanpa dibimbing guru, kacau. Bacanya pakai Arab Latin. Ada yang membaca Nahdlatul Ulama, itu dibaca dengan Nahdlatul Ulama. Ada apa enggak? Itulah akibatnya merujuk langsung
oleh dirinya sendiri tanpa ada yang membimbing. Malah yang lebih parah itu pakai R, Nahdlatul Ulama. Ada, ini punya malu. Halo, membaca apa ini? Zal itu kalau Arab Latin ditulis DZ. Alladzina itu bacanya bukan alladzina tapi alladzina. Payah kan? Nggak bisa meninggalkan ulama itu, nggak bisa. Mulai dari sekedar baca saja itu harus ikut ulama. Lah ulama itu dulu dapat dari gurunya. Gurunya dapat ilmu dari gurunya terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran pakai tutorial, nggak musyafahah, tidak langsung berhadapan dengan guru, konyol. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubro, ada tafkhim, ada tarqiq. Halo, ada ismam, ada mu'anaqah, ada sakta. Nah, kayak begitu kalau nggak persis di depan guru, do. Ngaji di pondok ini yang paling benar. Langsung dapat dari guru. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling cerdas seluruh dunia. Ya tetap namanya ngaji itu langsung ke Jibril. Bukan ngarang sendiri. Bahkan ketika Rasulullah saking semangatnya ingin segera membaca, ingin segera ngaji, ingin segera melafadzkan wahyu, padahal gurunya Jibril belum selesai memberi contoh, itu di stop sama engkose. Apa engkose itu medurone? Entek gelun. Sabar, tunggulah gurumu Jibril selesai memberi contoh bacaan, baru silahkan Anda menirukan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Dilarang, Muhammad, jangan tergesa-gesa kau gerakkan bibirmu, belum saatnya. Kalau Muhammad paling fasih, paling cerdas, itu aja harus menunggu guru, harus persis guru, harus talaki dapat dari guru. Lah ini cerdas ya enggak, jenius enggak, fasih juga enggak, maunya langsung tanpa guru, tutorial. Ya ismamnya salah, harusnya mencucunya seberapa, lata mauna, nggak bisa. Nggak pernah berguru. Kepengen selamat kita yang awam, jangan tinggalkan kiai. Udah, orang dulu itu bodoh-bodoh, tapi selamat karena punya prinsip ikut kiai. Orang Arab banyak tersesat, akhirnya ikut Wahabi, nggak terbiasa ikut kiai. Barat lewat Vatikan kirim orientalis, orang Kristen, Yahudi, Katolik, lalu sudah belajar Islam di madrasah Babawiyah, apal alfiyah, apal tafsir sembarang, dikirim ke timur termasuk Indonesia. Jawa Timur dikirimi Van der Plas,
Itu pinter kitab nahwu sorof, Van der Plas, tapi Kristen. Semenanjung Sumatera sampai Aceh dikirimi senok hurgronya, ahli tafsir, hafid Quran, tapi Kristen. Arab dikirimi gurunya si Muhammad bin Abdul Wahab. Halo. Agamanya Yahudi, tapi hafal Quran. Orang Jawa Timur, ring Madura, melihat Van der Plas alim kayak apapun, nggak tertarik, nggak percaya. Montak kiai enten pun. Kalau nggak kiai tidak selamat. Van der Plas nggak laku. Orang Melayu udah biasa ikut kiai-kiai, tuan guru. Senuk hurguronya nggak laku. Apa? Nah di Arab Jeffrey Hamper laku dan berhasil mengkader orang Arab Najdi, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Diajari tafsir tapi ngaco, diajari hadis tapi ngaco. Kepada orang Kristen nggak pernah mengkafirkan, tapi kepada sesama Muslim mengkafirkan. Kepada Yahudi nggak pernah membunuh, kepada sesama Muslim mereka membunuh. Ngaco. Kenapa orang Arab tersesat? Nggak punya rumus, ikut kiai. Ring Madura nggak tersesat. Kenapa? Meskipun nggak bisa dalil, ya selamatlah karena punya rumus, ikut mak kiai. Udah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Siapa yang taklid ikut orang alim, ya dia selamat, wong kiainya juga selamat. Satu poin, ngerti ya? Yang kedua, Nabi mewarning. Apa mewarning itu? Mekenga. Mekenga. Mewanti-wanti, awas. Sayati ala ummati zaman yafirru fihin nas minal ulama wal fuqaha. Kelak akan ada zaman, kelak akan ada, halo, ini kok pada gagal fokusin, ada apa ini? Kata Nabi, kelak akan ada zaman, di zaman itu umatku malah berpaling dari ulama, menjauh dari ulama. Akhirnya fayabtalihimullah bisalati bariyat. Kepada mereka yang berpaling dari kiai dan ulama, Allah memberi 3 musibah. Musibah pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Rezeki obeng peseh ala kotak berkah. Apa itu? Apa itu? Rezeki ini duitnya nyambut kain mboten barokah. Ya sekarang ini lihat guru-guru TPQ ikut kiai, bayarannya paling 200, ngajar MI paling 400, nggak banyak, tapi anaknya bisa kuliah. Anaknya mondok selesai hafid Quran, gaduan rumah, punya rumah, bisa haji meskipun dibayar mertua. Yang penting bisa haji. Betapa berkahnya guru diniyah itu,
Betapa berkahnya guru MI itu. Betapa berkahnya marbot masjid itu. Gaji nggak seberapa, sukses mendidik anak. Sementara di pihak lain, PDPNS, senapa bayarannya? Banyak, 6 juta, 7 juta, plus ada renum, plus sertifikasi banyak. Anak tak bisa ngaji, anak kena narkoba, ya, kacau keluarganya, broken home. Betapa tidak berkahnya. Kenapa? Kita poron norok mak kiai. Harusnya apapun yang didawuhkan kiai, sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'an, ngereng debu. Engki ngereng debu. Apa itu? Apa itu? Ngereng debu. Tak ngerti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama, gara-gara berpaling dari kiai, rezeki nggak barokah. Dan sekarang contohnya. Yang kedua, yusallitullah alaihim sultanan dhalimah. Kita ini muslim, ahli sholat, punya kepala desa nggak sholat. Kita ahlu sunnah, punya DPR sekian, Wahabi. Kita muslim, punya sekian DPR Kristen. Harusnya mayoritas ahlu sunnah jamaah, semua DPR-nya Nahdlatul Ulama. Nyatanya enggak. Engki. Kalah binika. Engki. Ini penyakit kita. Sementara ada beberapa daerah yang sebetulnya NO-nya, ahlu sunnahnya nggak terlalu kuat. Tapi karena ngikut saran kiai, ngikut dawuhna para kiai, alhamdulillah dapat pemimpin yang baik, ahlu sunnah wal. Di Lampung Kasah, pada Kabupaten Pringsewu, kalau ke NU-nya kalah lah dengan Jawa Timur. Tapi alhamdulillah masyarakatnya manut. Akhirnya punya bupati asli kader NU, hafid Quran. Kayak begitu loh. Seneng nega. Engki. Berpaling dari ulama, rezeki nggak barokah. Berpaling dari ulama, Allah memberi pemimpin yang zalim. Yang paling bahaya, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Mateh nggak membawa iman, alias mati kafir. Bisakah KTP masih Islam? Secara zahir juga Islam. Tapi ternyata gara-gara berpaling dari ulama, statusnya mati murtad, mati kafir. Bisa tidak ikut ulama, ikutlah dia aliran sesat, dan dia nggak tahu kalau aliran itu sesat. Ada asbabur riddah, ada sebab-sebab yang kalau itu dilakukan orang menjadi murtad, mengingkari ayat Quran meskipun sak kalimat, itu murtad. Meragukan Al-Quran itu murtad. Menggugat Al-Quran itu murtad. Sekarang begitu mudahnya aktivis perempuan
menggugat hukum waris. Menggugat hukum waris. Kenapa laki-laki 2, perempuan 1? Menggugat aturan masna wa thulatha wa ruba'. Quran digugat. Ya murtad. Yang mau tepuk tangan takut suaminya. Rama kene ka ke Bukhari mon etanya terma hukuma masna wa thulatha wa ruba'. Halal asa sae panjenengan kita masna ki. Saya ditanya, Kiai, apa hukumnya makan sate kambing? Halal. Lah kenapa Anda enggak makan? Saya darah tinggi. Apa hukumnya minum manis-manis? Halal. Kenapa Marzuki enggak minum? Saya kena diabetes. Apa hukumnya masna wa thulatha? Sah. Kenapa Marzuki enggak melakukan? Kasihan istri. Masuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati, jangan jauh dari ulama. Saya pernah mengingatkan teman-teman Fatayat, PMII yang sok modern, aktivis gender, menuntut kesamaan hak. Sampean menuntut sama hak dengan laki-laki itu salah. Quran tegas, walir rijali alaihinna darajah. Itu Quran, nggak bisa dipungkiri. Yang benar, hak itu sebanding dengan kewajiban. Kewajiban taklifat itu sebanding dengan kemampuan. Yang kemampuannya sedikit tidak mungkin diberi beban banyak. Yang kemampuannya lebih kuat ya tentu diberi beban lebih banyak. Itu adil. Kuat suruh bawa 2 kental, lemah cukup 15 kilo. Dan nanti hak yang dia dapat sesuai dengan kewajiban yang dibebankan, itu adil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasab walahunna mithlul ladzi 'alaihinna. Hak bagi para perempuan sama dengan kewajiban yang dibebankan atas mereka. Walahunna mithlul ladzi, apa tadi? Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang lucu itu menggugat hak waris 1:2. Alasannya sekarang situasinya beda. Zaman Nabi yang kerja suami, istri nggak kerja, pantesan laki 2 perempuan 1. Sekarang sama-sama kerja, bahkan kadang suami kena PHK nggak kerja, istri PNS, istri kerja. Lah masa tetap 2:1? Nggak bisa dong. Orang yang gugat kayak begini salah. Kasus yang kamu angkat, kasus antara suami istri. Dulu suami kerja, istri tidak. Sekarang suami istri sama-sama kerja. Kasusnya suami istri, yang kamu gugat warisan anak dari orang tua. 21 itu anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Jadi warisan laki-laki 2, perempuan 1, itu warisan anak dapat dari
orang tua, sementara di lapangan yang terjadi sama-sama kerja, itu bukan kasus anak dengan orang tua, itu kasus suami istri. Kenapa kasus yang kamu angkat kasusnya suami istri? Hukum waris yang kamu gugat anak dari orang tua, ini gugatan salah colokan. Salah colokan. Paham apa enggak? Ikut ulama saja. Dan nyun sewu non glenon, kalaupun membuat hukum waris berdasar kerja atau tidak, emang warisan itu atas dasar masa kerja. Kalau itu yang terjadi, anak yang baru lahir nggak dapat. Kayak saya, anak saya 7, anak pertama sudah membantu kerja, anak terakhir baru TK, belum bantu kerja, saya mati. Kena undang-undang, kamu nggak dapat waris, belum pernah kerja. Masuk begitu? Ya enggak lah. Nah, sekali lagi, karena menjauh berpaling dari ulama, banyak sekali orang tersesat ikut aliran sesat dan nggak tahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tahu-tahu diajak melakukan, menghalalkan sesuatu yang haramnya mujma' alaih, atau diajak menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu yang halalnya mujma' alaih. Sembelihan orang Kristen, kalau dia kebetulan Kristen ortodok, Tuhannya Allah dok satu, itu masih dinyatakan sah oleh madhab Syafi'i dengan beberapa syarat. Lihat keterangan di I'anatut Thalibin. Tapi kalau sudah al-adyan al-ardiyah, bukan samawiyah, sembelihannya orang animisme, sembelihannya orang Hindu, Buddha, Konghucu, sembelihannya pemuja Nyi Roro Kidul, melarung das kebo, sembelihannya pemuja Gunung Kawi, itu mutlak haram, mujma' alaih. Nggak ada ulama satupun yang menghalalkan. Menikahi wanita mereka nggak sah, mujma' alaih. Itu kalau kita berfatwa sah nikah dengan pemuja Nyi Roro Kidul, ya murtad. Kenapa murtad? Berani berfatwa yang itu nabrak syai'un mujma'un alaih. Berani berfatwa nabrak ijma'. Itu loh bahayanya orang nggak ikut kiai. Yang tahu mana yang diijma'i, mana yang hanya ittifaqul ulama, mana yang ra'yul jumhur, mana yang gharib. Yang tahu itu detail ya kiai. Supaya kita nggak terjerumus, ikutlah para kiai. Ada contoh lagi, sekedar memberi nama karena nggak ikut kiai fatal. Saya kadang di Brawijaya ngabsen siswi cantik anaknya, begitu kita absen, apa namanya? Laila Majnunah. Iya, namanya Laila Majnunah ki. Neser ki. Langge. Itu contoh, itu lo kepingin gaya. Wah keren gaya, tapi nggak ikut kiai. Jadi nggak kau anaknya diberi nama Laila Majnunah. Maknanya Laila sampel, Bu. Ada di jurusan bahasa Arab UIN Malang. Saya ini dosennya. Ngabsen, apa namanya? Imam Musyrikin.
Imam itu pentolan. Musyrikin kaum musyrik, memberi nama anak tokohnya kaum musyrikin. Ini bagaimana? Itu loh akibatnya tak norok mak kiai. Halo, ikut kiai saja. Saya diminta memberi nama, namanya Dr. Asnawi. Kiai minta berkah nama kiai. Laki apa perempuan? Perempuan. Larinya kapan? Rabu kiai. Tak pikir Rabu itu Allah ciptakan nur. Nur itu ilmu. Makanya orang NU kalau mondokkan anak hari Rabu Allah ciptakan nur. Nah, saya beri nama anak perempuan yang rajin baca ilmu. Rajin membaca itu bahasa Arabnya talayatul tilawah. Isim fa'ilnya talin. Kalau mu'anats perempuan taliyah. Saya beri nama Talia. Talia perempuan yang rajin membaca. Membaca ilmanda, ilmu maf'ulnya. Lalu maf'ulnya tak taruh di depan, maf'ul muqaddam. Jadi namanya ilma Talia. Nah, saya ini. Keren. Keren terus maknanya juga bagus gitu loh. Halo, ini contoh kecil saja sudah. Pokok ikut kiai selamat. Ada mereka yang top sampai bercadar, tapi nggak ikut kiai. Akhirnya sujud pun pakai tetepat cadar. Lah kalau sujud cadar yang dipakai, jidatnya ini nggak nempel tempat sujud, kita sah, tak sah. Halo, maunya top, militan, islami, syar'i, nggak salah dari sisi itu. Tapi dalam hal kamu nggak ikut ulama, itu loh salah. Pulang haji, melenek kabun. Apa ini? Serban seneka. Terus supaya nggak kena angin, maka dibelikan ini Kiai. Yang melingkar itu loh. Apa? Ikol. Yang nggak salah juga. Tapi karena tanpa ilmu, ikol itu kan di jidat sini. Segede jari. Sholat sujud tetap dipakai. Akhirnya ikolnya ini yang kena tempat sujud, bukan dainya. Ya nggak sah. Lah kayak begini loh. Halo. Norok mak kiai pun. Paling enak itu orang NU. Kenapa tahlilan? Dalilnya mana? Nah, norok kiai. Udah. Manakib dalilnya mana? Norok mak kiai. Haul dari kiai. Udah selesai. Wirid ba'da sholat. Mana dalilnya? Wes selesai. Kalau anda serius pengen tanya dalil, nyatoreh anyabis dek ramagine. Ayo sowan kera maki. Di sana ada dalilnya. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, yang punya sanad sampai Nabi itu kiai. Kenapa NU ikut Imam Syafi'i? Kenapa NU ikut Imam Madhab? Dari titik Imam Madhab itulah kita yakin ajaran Islam benar-benar Islam yang terwarisi, Islam yang bersanad dari Rasulullah SAW. Islamku ngikuti Islamnya Imam Maliki. Imam Malik dapat ajaran itu dari gurunya Imam Nafi'. Imam Nafi' dapat ajaran itu dari gurunya Abdullah bin Umar. Dia sahabat, dapat ajaran itu dari Rasulullah. Aneh saya ikut Imam Maliki, dipastikan ajaran itu bersanad sampai Rasulullah. Saya ikut Syafi'i,
Imam Syafi'i di samping berguru pada Imam Maliki, juga berguru kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' berguru pada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri berguru pada Abdullah bin Mas'ud. Dia berguru pada Rasulullah. Ikut ulama pasti bersanad sampai Rasul. Kalau ikut ulama yang kalian amalkan, yang saya amalkan, bukan pikirannya ulama itu, tapi ilmu yang dia dapat dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya ini dari Kanjeng Nabi. Bandingkan, misalnya saya nggak ikut Imam Syafi'i, tapi ikut Imam Suki Nur misalnya. Misalnya, terlepas Suki Nur itu benar apa salah, urusan lain. Tapi apa bisa dipastikan apa yang didawuhkan Suki Nur itu ajaran yang terwarisi urut sampai Rasulullah? Nggak bisa, tak jelas. Makanya ikut kiai, ikut ulama untuk memastikan apa yang kita amalkan sehari-hari memang itu ajaran Rasulullah SAW. Dan harus man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal ibadah tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka amal itu ditolak. Clear? Kurang 2 poin supaya selamat ikut ulama-ulama itu. Di samping bersanad sampai Rasul, ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip tidak membuang hadis. Semua hadis asalkan sahih, pokoknya sahih, terima. Imam Syafi'i ada buku, idza sahhal haditsu fahuwa madhabi. Mon hadis neka sahih, neka pun madhab kaula. Asalkan itu hadis sahih, yaitu pegangan madhab saya, katanya Imam Syafi'i. Bandingkan, maaf sekali, maaf, Syiah itu hanya menerima hadis Ahlul Bait dan menolak hadis sahabat. Padahal Nabi menyampaikan hadis itu ya kepada anak cucunya Ahlul Bait, ya kepada sahabat. Kalau hadis yang riwayat sahabat kau tolak, yang kamu tolak itu bukan dawuhnya sahabat, yang kamu tolak itu juga dawuhnya Kanjeng Nabi. Dengan menolak hadis diriwayatkan sahabat, maka Syiah tidak 100% menerima ajarannya Rasulullah. Paham? Khawarij pada saus. Apa pada saus? Pada baik. Cuma bedanya Syiah menerima Ahlul Bait, menolak sahabat. Khawarij menerima sahabat, menolak dan memusuhi Ahlul Bait. Yang membunuh Sayyidina Ali Khawarij, yang meracun Sayyidina Hasan Khawarij, yang menyembelih Sayyidina Husain di Karbala Khawarij. Mereka menolak hadis riwayat Ahlul Bait. Berarti mereka tidak 100% menerima ajaran Rasul. Imamun Syafi'i umur 9 tahun belajar dan menghafalkan hadis Muwatta kepada Imam Maliki, yang itu dia dapat dari gurunya Imam Nafi', dari gurunya Abdullah bin Umar, dari Kanjeng Nabi. Hadis di Muwatta itu hadis riwayat jalur sahabat. Imam Syafi'i ngaji ke Syekh Abu Yusuf, ngaji kitab Musnadul Hanafi, kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu
Hanifah. Itu hadis versi Ahlul Bait. Kenapa kok versi Ahlul Bait? Sebab gurunya Imam Abu Hanifah sampai Nabi itu Ahlul Bait semua. Dia berguru pada Imam Ja'far Shadiq, Ahlul Bait. Imam Ja'far Shadiq berguru pada abahnya sendiri, Imam Bakir, Ahlul Bait. Imam Bakir berguru dari abahnya sendiri, cicitnya Rasulullah, Imam Ali Zainul Abidin, Ahlul Bait. Imam Ali dari abahnya sendiri, Imam Husain As-Sibti, cucu Rasulullah, Ahlul Bait. Imam Husain tentu dari umiknya Siti Fatimah, dari abahnya Sayyidina Ali, dari kakeknya Rasul. Hadis yang dikumpulkan Imam Abu Hanifah di kitab Musnadul Hanafi itu riwayat-riwayat jalur Ahlul Bait. Oleh Imam Syafi'i terima kabin kabun. Hadis dari Ahlul Bait terima, hadis dari sahabat terima, pokok sahih terima kabin. Dan ini memang yang diperintah Quran. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma napabai. Atakumur rasul si ababa asareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhudhu, makanya tore kalak kebi. Kalak kebi. Ajaran apapun yang dibawa disampaikan Rasulullah, ambil semua. Syiah enggak mengambil semua, karena yang riwayat sahabat mereka tolak. Khawarij Wahabi enggak mengambil semua, karena yang Ahlul Bait mereka tolak. Ahlus Sunnah Jamaah kabibun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan keluar dari kiai, jangan keluar dari habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawatir diajak mengingkari sebagian sunnah. Syiah mengingkari sunnah riwayat sahabat, Khawarij mengingkari sunnah riwayat Ahlul Bait. Quran perintah ambil semua. Clear? Clear? Pokoknya kesimpulan nanti setelah ngaji ini, jangan tinggalkan Kiai Samsul Huda. Dari beliau ada Bangkalan, ada Syekhona Khalil Bangkalan, lalu berguru antara lain dulu di Arab kepada Al-Habib As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, itu termasuk gurunya Syekhona. Lalu Al-Habib As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini berguru kepada Syekh Abi Bakar Sato At-Timyati, pengarang kitab I'anatut Tolibin, yang memang asli punya sanad-sanad urut-urutan guru sampai Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Waqi', Hasan Basri, Abdullah bin Mas'ud, Kanjeng Nabi. Lah begitu loh. Clear? Clear? Berikutnya nomor berapa ini? Kalau Nabi diberi mukjizat supaya umat itu tahu itu Nabi, kamu harus iman, itu loh mukjizatnya. Maka ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang diberi karomah agar umat ini tahu itu kiai beneran, itu wali beneran, itu karomahnya. Syekhona di samping alim, zu karomat, punya banyak karomah. Kiai Hamid banyak karomahnya. Gus Ud Sidoarjo banyak karomahnya. Yang kita ya. Terus Kiai Krian Mbah Sahlan punya karomah, dan yang lain-lain. Saya punya Pak D di Blitar, tapi sudah wafat. Dulu berguru kepada Ki Hamid Pasuruan.
namanya Ki Hasbullah. Itu kekeramatannya antara lain hafal Quran hanya dalam waktu 1 bulan. Nah, kalau nggak keramat nggak bisa Kiai. Hafal Alfiyah tongare. Apa tongare? Hanya 7 hari. Saya nggak bisa keponakannya kayak begitu. Saya baru hafal mungkin sekitar 20 hari atau lebih sedikit lah hafal Alfiyah. Pak D itu 7 hari. Itu jadi banyak sekali kiai-kiai kita yang diberi karomah untuk menunjukkan kepada umat itu kiai yang aku ridhoi, itu wali yang saya ridhoi, you harus ikut gitu. Nabi Muhammad diberi mukjizat biar orang tahu itu nabi beneran, kamu harus ikut. Nah, saya belum tahu ada Ustadz Wahabi punya karomah. Lah bener. Kalau ilmu mereka menguasai, sanad mereka punya, karomah diberi oleh Allah, tak percaya aja. Nggak percaya juga. Terus mau percaya pada apa sama? Halo? Clear? Penutup yang paling akhir. Kenapa kita harus ikut kiai-kiai? Ahlus sunnah wal jamaah yang sekarang bernaung dalam jam'iyah Nahdlatul. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ahlus sunnah wal jamaah di setiap masa senantiasa diampu oleh ulama-ulama yang muktabarin alamiyan. Senantiasa diampu oleh ulama-ulama yang reputasinya diakui dunia. Dulu ada Imam Syafi'i, top sedunia. Lalu ada Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu madhab Syafi'i semua itu. Top seluruh dunia. Imam Bukhari, Imam Muslim, diakui dunia, itu bermadhab Syafi'i. Ahlus sunnah wal jamaah. Lalu ada wali-wali songo di Indonesia. Belum ada yang mampu menandingi wali songo di Indonesia. Itu semuanya ahlus sunnah wal jamaah bermadhab Syafi'i. Lalu ada Sunan Cendono di mana ya? Jembatan ini kalau ke Timor, Wanyar. Ada Syekh Samsuddin Batu Ampar, ada Ki Mutamakin, ada Syed Sulaiman Mojo Agung, ada Ki Soleh Semendi, ada Ki Arif Segoropuro, ada Ki Ali Akbar yang dulu ikut merintis Ndresmo Surabaya. Itu top semua, kaliber internasional. Ada Ki Ihsan Jampes, karangannya banyak sampai dipelajari di Al-Azhar. Ada Syekh Mahfud At-Turmusi. Apa Turmusi? Termas Pacitan, itu satu kitab saja, Hasyiatut Turmusi, 12 jilid, 12 rajin ya kabun, 1 meter. Alhamdulillah, Ahlus sunnah wal jamaah senantiasa diampu oleh ulama-ulama yang tidak hanya jago kandang, tidak hanya katak dalam tempurung, tapi benar-benar lawan dan kawan. Seluruh dunia mengakui. Wong nyatanya kitabnya dibaca di luar negeri. Di Malang sudah zaman modern kayak begini. Dulu tahun 1980 punya katib Suriah, hafal hadis 10.000 lebih, sampai diberi gelar Al-Ustadz Profesor Al-Muhaddits Al-Musnid dari Al-Azhar.
Itu Khatib Suriah PCNU Jawa Timur. Nggak ada yang Khatib Wahabi, nggak ada. Namanya Al-Habib Abdullah Bil Faqih, pengasuh pesantren Darul Hadis Temora alun-alun. Itu dulu Khatib Suriah NU kota Malang, habaib, hafal puluhan ribu hadis. Itu loh masih NU, mau jadi khatib. Sekarang habaib enggak, Arab juga enggak, hidung juga pesek. Tak poron norok Nahdlatul Ulama, kaya tok wis. Kaya nih, kif ya khair, tayyib ya khair, subhanallah, alhamdulillah ya khair, astaghfirullah ya salam ya khair, akhi ya khair. Kiai-kiai kita tanpa bergaya-gaya kemarap, sama sekali enggak. Cuma lihat ini, dandanan biasa, dandanan lokal. Kalaupun menyapa orang lain tamu, ya pakai bahasa lokal. Pada saya gini, Kak Tuan. Kan begitu. Kamu Bu ke pasar, kita teh Bu. Bahasanya biasa. Jawa ya Jawa, Madura ya Madura. Sama sekali nggak menampakkan kemarap. Tapi soal baca kitab, di rumah ada kitab 2 almari, ada kitab 5 almari, bisa baca semua tanpa bantuan kamus. Itulah kiai kita. Halo. Yang itu tadi menang dalam hal penampilannya, gayane. Ya khair, alhamdulillah tayyib ya khair. Suruh bacain hadis Bukhari, kualik. Buka saja kebalik, apalagi sampai membaca. Makanya bagi kita yang awam, supaya nggak tersesat, berislam sesuai dengan Islamnya Rasulullah SAW. Kuncinya norok mak kiai. Apa? Derek kiai. Siap sampai dengan segala resiko siap. Kalau gara-gara ikut kiai lalu Allah mentakdir sampean soki, siap. Kalau gara-gara ikut kiai terus tak jadi melarat, siap. Kok siap terus? Soki. Dan alhamdulillah saya tahadduts bin ni'mah. Saya itu termasuk merasa mendapat berkah sebanyak-banyaknya. Barokah dikit-dikit membantu khidmah di NU. Yang ini warisannya Syekhona Khalil Bangkalan dan Hadratus Syekh Ki Muhammad Hashim As'ari. Apa yang saya dapat? Alhamdulillah, saya pengajian kemana-mana ini, akhirnya saya bisa mengeluarkan rutin sekitar 20 juta setiap bulan untuk dibagi-bagi kepada fakir miskin. Alhamdulillah. Lalu membantu SPP mereka yang kurang mampu, dan untuk guru-guru TPQ, total guru TPQ dan SPP sekitar 20 juga. Alhamdulillah. Bangun pondok, bayar tukang, gak minta kemana-mana. Alhamdulillah. Dan 1 semester sekali, ibunya memberi laporan ke saya, itu untuk SPP, siapa yang memerlukan SPP, itu rutin sekitar 130 juta. Alhamdulillah. Berkhidmah kayak begitu, apa saya jadi melarat? Enggak. Saya menjadi kaya raya. Apa kekayaan saya? Saya punya anak hafalan Quran
hanya dalam waktu sekitar 7 bulan 8 bulan. Dan kuliah di Brawijaya nilainya A semua. Barokah kiai. Abun kabun. Senapa miliar nih kaki ini. Kakaknya di Brawijaya kedokteran nggak pakai tes. Alhamdulillah. Biasanya sarjana kedokteran 8 semester, kadang 9. Yang Neng Sofi selesai 7 semester, yang Gus Izal selesai 6 semester. Dan tanggal 14 kemarin diambil sumpah dokter, alhamdulillah dengan nilai terbaik. Itu loh barokahnya berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Halo, nggak kepingin ini, Yang nomor 7 sekarang SMA kelas 1, alhamdulillah bisa berbahasa Arab. Baru dapat emas nasional lomba bahasa Inggris. Kan kemeng ini. Anaknya kiai, belajarnya Arab, malah dapat emas nasional bahasa Inggris, matematika. Barokah apa ini? Barokah bun. Ayo berkhidmah kepada NU. Jangan grogoti NU. Hei, jangan memperalat NU. Jangan nunggangi NU untuk kepentingan pribadi. Apa kualat itu? Kening balat. Kualat. Dan contohnya banyak. Saya nggak usah nyebut karena nggak boleh ngerasani. Tapi untuk iktibar tak ceritakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada orang pernah jadi ketua PCNU. Dan saya tahu dia dan temannya nilep sekitar 54 juta. Saya tahu. Ditagih sulit. Apa jadinya? Sebelum mati kira-kira 2 tahunan, itu sempat mbambung, nggak punya rumah, kayak dibuang oleh keluarganya, dan nunut ke teman-temannya. Sampai kayak begitu itu celakanya. Halo. Ada ustadz di Malang sana, dekatnya pasar besar, hafid Quran, tapi akhirnya mencelek ininya. Sering main ke lokalisasi, serbannya kadang tertinggal di lokalisasi. Kena balat. NU itu miliknya wali. Asal kita khidmah pol barokah. Saya merasakan itu. Orang kepingin masuk kedokteran sulit tes, lobby ke sana kemari. Anak saya masuk tanpa tes. Tak mahajir bak gedung nih. Itu kalau bayar di atas 300 juta. Tahu Marzuki nih tak gaduan obeng nih. Tak usah mahajir lagi. Nyaman dah ya. Barokah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dapat menantu tanpa nyari. Tahu-tahu ada Ustadz Peloso Kediri, khodamnya Ki Munif, ganteng banget, ke rumah Kiai, kami kepengen diambil menantu Kiai. Mau dapat anaknya monggo, dapat santrinya monggo, pokok diambil menantu Kiai. Anak kami yang dokter tak panggil, mau, yaudah. Ternyata dia cicitnya Syekh Nawawi Banten. Masih keponakan 2 pupu dari Wapres. Lumayan Ki. Barokah Ki, barokah. Semoga barokah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, rijalallah,
أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله عسى نحظى بفضل الله. Mari عباد الله أغيثونا وكونوا عوننا لله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله من البلوى يا الله. عباد الله وكونوا عوننا لله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله تعالوا وانصروا لله. عباد الله وكونوا عسى نحظى سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فشدوا عزمكم لله. عباد الله فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله ويصفو وقتنا لله. عباد الله عسى نحظى بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله بنور الوجه يا الله. عباد الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله شفيع الخلق. عباد الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.